Hai Sobat Hukum, selamat datang di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Hari ini bersama saya Jihan Artika yang akan ngobrol-ngobrol bersama seorang pemimpin yang tidak hanya bermimpi, tetapi berani mewujudkan mimpinya untuk memajukan desanya. Selamat datang Bapak Kepala Desa Hesa Air Genting, Bapak Muhammad Basri. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Kak. Silakan Bapak boleh menyapa dan memperkenalkan diri, mungkin banyak sobat hukum yang ingin mengenal Bapak lebih lanjut. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, sahabat, keluarga yang berada di Asahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basri, Eskom, Kepala Desa Hesa Air Genting. Oke, baik. Di sini kita membahas mengenai desa wisata, yang dimana desa wisata sendiri yaitu merupakan salah satu tombak pariwisata Indonesia dan akan menjadi salah satu prioritas utama yang dijalankan oleh Kemenparekraf. Nah, di sini kita berbicara khusus tentang agrowisata yang terletak di Dusun 1 Desa Hesa Air Genting. Nah, agrowisata ini memiliki luas tidak kurang dari 5 hektar dan agrowisata ini juga dapat dijadikan pusat wisata terlengkap dan modern di Kabupaten Asahan. Tentunya Sobat Hukum, pembangunan agrowisata ini diprakarsai langsung oleh Bapak Kepala Desa Hesa Air Genting, Bapak Muhammad Basri. Ini tentu merupakan salah satu langkah baik yang patut kita apresiasi dari Bapak Kepala Desa Hesa Air Genting. Nah, untuk itu mari kita diskusi sedikit, kita kulik sedikit rahasia atau tips-tips dari Bapak Kepala Desa Hesa Air Genting. Nah, yang pertama nih Bapak, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk mengembangkan potensi wisata di desa ini, dan sejak kapan ide itu muncul untuk membangun tempat wisata ini Bapak? Terima kasih Kak. Ide muncul ini sejak awal karena kita mempunyai misi untuk mensejahterakan masyarakat, terkhusus Hesa Air Genting. Jadi kita kepala desa ini setiap tahun ada namanya kunjungan kerja atau sejenis ke luar daerah, studi banding. Salah satunya kemarin yang terakhir di Jogja, di Desa Ponggo. Jadi kita dari hasil studi tiru itu kita mengambil ilmu-ilmu yang bisa dapat kita kembangkan terutama di desa kita. Khususnya untuk desa wisata itu ya desa Bapak? Wisata. Jadi saya berpikir selalu mencari di mana yang cocok di wilayah-wilayah yang ada di desa atau di dusun. Alhamdulillah kita ketemu yang namanya Bang Ahmad yang mempunyai lahan dan dia punya potensi yang luar biasa. Jadi kita sering datang berkunjung di rumah, silaturahmi kan. Akhirnya dapat titik temu. Jadi saudara Ahmad ini sama, dia memang kebetulan dia mahasiswa UNA juga, jurusan teknik dan pertanian. Jadi nyambung. Kita cerita tentang desa untuk memajukan di desa untuk menjadi wisata pertanian. Oh, wisata pertanian, Iya. jadi fokusnya ya Pak ya. Jadi Bapak terinspirasi juga setelah keliling beberapa kota ini, melihat desa-desa yang di luar sana, khususnya Pulau Jawa, yang desa wisatanya itu baik, bagus gitu ya Pak. Lalu Pak, sebenarnya ada nggak kerjasama sama desa tetangga kah atau pemerintah daerah kah dalam hal pembangunan agrowisata ini Pak? Alhamdulillah Kak, sampai hari ini memang kita udah berkoordinasi terutama kepada dinas PMD. Memang wewenang mereka. Jadi adanya potensi dan keinginan saya sebagai kepala desa ingin mengembangkan tempat agrowisata ini. Jadi pemerintah Pemkab itu mendukung, salah satunya PMD, dan dijadikanlah pada tahun 2024 dan insya Allah di tahun 2025 itu menjadi kampung mandiri. Jadi akan ada 7 OPD yang membantu mensukseskan atau
untuk menjadi dikenal di Asahan maupun di luar Kabupaten Asahan. Jadi ada OPD, yaitu yang pertama Dinas Dispora Pariwisata di bidangnya, ada Dinas Koperasi, ada Dinas Perikanan, ada Dinas Pertanian, ada Dinas PUPR, dan satu lagi ada Dinas PMD. Cukup luar biasa ya sebenarnya dukungan dari khususnya pemerintah daerah untuk pembangunan ini. Sebenarnya Pak, berarti dari awal sebelum pembangunan ini Bapak udah ketemu nih sama beberapa pemerintah daerah itu. Apakah ada sebenarnya kayak kita bilang kendalanya gitu Pak, kendala dalam hal pembangunan ini Pak? Memang jujur, saya membangun itu memang modal nekat, Kak. Modal nekat. Jadi kendalanya memang yang saya sampaikan sama Pemkab, jalan. Jalan memang ada di beberapa sisi itu. Karena saya berkeinginan bukan untuk wisata, tapi bisa untuk berolahraga dan untuk bermain anak-anak nanti ke depannya. Oh. Gitu. Jadi Pak, sejauh ini kendalanya itu Pak kayak misalnya kayak dana kah atau kurang dukungan masyarakat kah? Kira-kira ada nggak ya Pak? Kalau dana udah pasti. Udah pasti. Karena kalau dihitung-hitung itu Kak, kalau pandangan masyarakat lah yang terutama di Desa Air Genting itu tak akan sanggup lah, kalau bahasanya tak akan sanggup lah Kades membuat wisata. Bahkan biayanya kalau dihitung-hitung miliaran. Tapi kita awal ini memang ada namanya bagian dari desa Ketapang, dana Ketapang tahan pangan, itulah kita support untuk pertanian. Jadi awalnya memang 200 juta cumaan. Alhamdulillah hari ini udah banyak yang udah dibangun, yang udah dibantu juga pihak Pemkab, yaitu dari Dinas Perikanan, Pertanian, masih 3 lah, Dinas Dispora 3 lah yang udah mendukung, dan lainnya insya Allah di tahun 2025 akan membantu untuk mempersiapkan lokasi agrowisata yang ada di desa kami. Baik, kalau begitu Pak, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik utama dari desa ini sehingga potensial dikembangkan menjadi destinasi wisata Pak? Nah, hari ini mungkin kita cari yang unik, yang tidak ada terutama di Asahan. Yang pertama ada memang udah kearifan lokal di situ, memang udah ada pertanian yang pertama. Selanjutnya ada pembuatan tahu. Tahu ini tradisional, walaupun banyak di Asahan tapi beda dari lain yang lain. Beda cara pembuatannya ya. Selanjutnya ada juga budidaya jamur tiram. Dan nanti ada keunikan-keunikan, ada 7 macam jamur yang akan kita buat di situ dan bisa kita promosikan, kita tampilkan. Yang mungkin kalau di Asahan, kalau yang 7 varian jamur ini belum ada. Salah satunya jamur yang namanya jamur blackbrown. Dia warnanya keunguan, tapi memang harganya mungkin yang bisa membelinya menengah ke atas, karena mungkin 100 sampai 150 per kilonya. Cukup mahal kalau kita bilang itu sebentuk jamur gitu ya Pak. Jadi teman-teman boleh nih datang ke Desa Air Genting, karena kata bapaknya kalau jamur itu nggak ada nih di tempat-tempat lain selain di Desa Air Genting itu. Selanjutnya Pak, kita berbicara tentang fasilitas. Nah, fasilitas apa saja yang telah dan akan dibangun untuk mendukung pengembangan wisata di desa ini? Insya Allah kemungkinan yang akan kita buat yang udah jadilah. Yang pertama ada greenhouse hidroponik yang luasnya lebih kurang 10 kali 20. Mungkin kalau di Asahan satu-satunya itu lah Kak. Itu jenis sayurannya, alhamdulillah kemarin itu sukses. Kita uji coba ada 4 pembuatan. Yang pertama dari lokal, yaitu kami sendiri yang membuat. Yang kedua ada kawan-kawan dari Medan. Dan ketiga dari Jawa. Memang semuanya ini berkat dorongan sama mungkin ada kolegan dari Jawa, Pulau Jawa kan, ada dari Medan dan dari Kisan, disatukan
supaya hasilnya yang maksimal memang dari Jawa. Tapi tidak kemungkinan, insya Allah kami akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada yang ingin mengembangkan salah satu dipercayakan di lokasi agrowisata itu tentang hidroponik. Berhasil. Kemarin panen raya kita buat 3 tempat dan harganya pertama itu Kak kami jual 5.000 satu piece-nya lah. 5.000. Jadi ada dokter puskesmas berkunjung. Awal mulanya kan Bu. Bahasa ibu dokter ini, Pak ini bagus Pak sayuran hidroponik ini, selada ini. Jadi ini kalau 5.000 ini kemurahan. Terlalu murah. Terlalu murah. Jadi kami naikkan 7.000 ke 10. Jadi habis juga kami jual 10.000 sampai 7.000 lah yang bagus, 10 yang sedang kan 7.000. Jadi kami buka lah di harga-harga di apalah Indomaret atau sejenis Online supermarket mungkin. online. Rupanya harganya sekitar 15 ribuan. Kalau di apalah online atau di sejenis di market-market. Kalau kita berbicara untung, barangkali untung Bapak bisa cukup besar kalau ikut harga pasar ya Pak. Tapi tetap Bapak Kepala Desa memilih untuk memudahkan masyarakatnya bisa mengkonsumsi itu, bisa memakai itu dengan harga yang cukup murah, kita bilang begitu. Selanjutnya Pak, bagaimana upaya Bapak untuk mempromosikan tempat wisata ini Pak? Jadi yang insya Allah mungkin launching di tanggal 14 untuk mempromosikan supaya lebih luas lagi, bahkan bukan dari Asahan aja, luar Kabupaten Asahan. Insya Allah di acara launching itu akan ada kegiatan berbagai macam, yaitu ada camp agro kan, itu mungkin yang mengisi dari adik-adik kita pramuka dan didukung juga sama Fakultas Una Hukum ya kan. Jadi di situ ada juga terdiri dari tarian-tarian daerah tradisional, dan nanti langsung ada kegiatan besar yaitu zikir dan doa bersama. Ini akan diisi jamaahnya 3 kabupaten kota, Tanjung Balai, Asahan dan Batubara. Yang diisi oleh Ustadz Kumpul Pandapotan. Jadi untuk memperkenalkan itu Kak, itulah melalui pengunjung aja Kak. Memang nanti ada juga sebagian untuk bagian media online-nya dan juga disupport kawan-kawan bagian disebut wartawan dan lain sebagainya, lembaga-lembaga yang terikat lah. Dan insya Allah mungkin kita belajar juga atau pengalaman kami berkunjung di pasar kamu-kamu itu, ya sejenis yang dijual itu hanya kuliner Kak, kuliner tradisional. Awal mulanya mereka memang 6 setan. Jadi saya tanya sama sebagian yang mencetuskan karya lah, yang menemukan ide kayak gini. Jadi awal mulanya ya pengunjung yang viralkan, datang pengunjung di kamera, di siaran langsung ya kan, dibuat konten, buat konten juga, dan banyak lah caranya. Yang mudah-mudahan harapan besar kami pengunjung itu bisa memviralkan dan menyebarkan melalui medsos, baik itu Facebook, IG dan lain-lainnya. Kira-kira berapa hari tuh Pak acaranya, acara launchingnya Pak? Launching nanti di tanggal 13, 14, 15 3 hari. 3 hari. Tapi setelah itu berlanjutan Kak, karena kita jual di sana ada makanan kuliner tradisional yang ada di Hesa khususnya. Jadi keunikan itu bukan di situ aja. Nanti itu Kak, uang nggak laku di sana. Uang nggak laku. Jadi apa yang laku itu Pak? Jadi dia di sana bentuknya semua dijual namanya BAM, yaitu terbuat koin bambu. Jadi dia uang kita tukar jadi koin bambu. Iya. Untuk transaksi di sana pakai koin bambu koin itu bambu, Pak. Iya. Oh, berarti ada khusus satu loket lah kita bilang untuk menukarkan uang menjadi koin bambu itu. Koin bambu ya Kak. Unik ya desanya, luar biasa loh Pak idenya itu. Kayak belum tentu orang lain tuh bisa berpikir sejauh itu, belum tentu orang lain tuh bisa mendapatkan ide yang luar biasa gitu ya kan Pak. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tempat wisata?
Ya kita Kak sering membuat sosialisasi supaya paham, mereka sadar bahwasanya penting kita punya tempat wisata. Itu memang dianjurkan perintah dari Kementerian Desa kan. Setiap desa diharuskan harus ada tempat wisata. Ya alhamdulillah kita punya potensi pertanian, itu kita kembangkan. Jadi mereka awalnya biasa-biasa aja Kak. Saya sampaikan kepada petani, Bu, Bapak, insya Allah nanti kita bangun ini argo pertanian. Jadi Bapak Ibu semangat untuk bertani. Nanti nilai ekonomisnya lebih yang kita harapkan. Contohnya Kak, mereka jual jamur ya kan, biasa jamur inilah. Jamur sekilo 20, nanti kita kembangkan bisa jadi 25. Tapi kita kemas dengan bagus, di plastik dengan bagus, ada merek kita kan. Kita udah punya merek juga. Walaupun merek desa juga ya. Jadi sayuran gitu juga, ada sayur bayam, ada kangkung, ada timun. Jadi gimana untuk menambah lebih maksimal hasil keuangan? Jadi mereka petik sendiri. Ya kita lihat kita di Brastagi lah Kak, ya kan. Jeruk kita beli sini kalau di kisaran 10.000, di sana petik sendiri 25. Tapi kita senang. Karena langsung. Ini kita buat gitu juga Kak nanti. Oh jadi pembeli boleh petik sendiri gitu ya. Pak. Dan sayur macam timun dan lain sebagainya lah nanti. Ada macam sayuran terong kan, timun, berbagai macam sayuran lah. Mereka petik sendiri, kita timbang kan. Cara apakah kemas yang sebagus mungkin. Jadi nilai harga lebih maksimal. Jadi pembeli boleh pilih sendiri, boleh ambil sendiri, harus mandiri di sini pembelinya, gitu. Jadi kalau begitu Pak, terkait apakah ada program pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pengembangan wisata? Contoh kayak tadi Bapak melibatkan yang biasanya mereka berdagang biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Itu kan termasuk pemberdayaan masyarakat setempat gitu ya kan Pak? Terus bagaimana cara Bapak memastikan keberlanjutan pengembangan wisata di desa ini? Biar wisata di desa itu tidak mati gitu Pak, bisa berkelanjutan, bisa, itu bagaimana Pak? Baik Kak, kita udah langkah masa depan, langkah panjang udah kita pikirkan Kak. Di situ nanti kita buat bukan hanya sejenis hiburan, sejenis tamasya, tapi kita punya edukasi Kak. Edukasi. Tempat cara belajar. Salah satu contoh kemarin, walaupun belum udah ada datang dari desa ATH, RLUSA, ada PKK 50 orang. Mereka di sana kita ajari cara pembuatan jamur tiram Kak. Dari A sampai Z kita jelaskan. Ini simple Kak kalau kita mau usaha jamur tiram ini. Di sela-sela di bagian tanah lah, di pekarangan tanah ada lebih kurang 2 meter kali 5, udah bisa Kak untuk menghasilkan uang. Jadi kita hari ini mungkin kan terus masyarakat Asahan atau di Heser Genting itu rata-rata pekerja Kak, karena di sana banyak perusahaan. Jadi mereka kami sampaikan dari 10 rezeki yang ada itu, yaitu usaha, 9 itu usaha, 1 pekerja. Kita sampaikan. Jadi banyak di sana yang membuat jamur tiram, usahalah, petani dan lain sebagainya. Jadi bukan di jamur tiram aja edukasinya, cara menanam tumbuhan hidroponik. Ini lebih asik lagi Kak. Itu setiap hari Pak edukasinya? Iya, kalau nanti kami rencananya setiap hari Sabtu Kak. Selanjutnya hari Sabtu itulah waktunya yang ada gitu. Udah kami. Jadi kerjasamanya Kak, kita melalui pihak-pihak sekolah, terutama kami udah MOU yang ada di desa kami ada 4 sekolahan. Udah insya Allah mereka tahun depan akan siap. Ini salah satu edukasi untuk belajar mandiri nanti anak-anak sekolah, baik itu desa, ibu PKK-nya. Kalau hidroponik ini nggak pala lebar-lebar juga Kak sebenarnya. Yaitu ada lahan-lahan sisa entah 2 meter, 3 meter, kali berapa meter kan Kak. Bisa menanam hidroponik. Di halaman belakang rumah pun bisa ya kan Pak. Luar biasa loh Pak. Jadi menambah penghasilan ibu rumah tangga. Iya. Itu akan kami buat edukasinya. Dan banyak lagi sebenarnya, ada rumah tahu. Di situ alhamdulillah
di pekarangan arena lah, areal pariwisata itu Kak. Ada 5 sekarang pembuat tahu. Karena udah ada diajari kan, jadi ada edukasinya, mereka mandiri udah. Alhamdulillah Kak. Luar biasa loh, saya sampai nggak bisa berkata-kata. Karena ini teman-teman, walaupun kita orang hukum nih, nggak salah loh kalau kita belajar ke sana, cari ilmu ke sana. Dan kata bapaknya juga setiap hari Sabtu itu kita bisa belajar di sana. Selanjutnya Pak, terkait sebenarnya apa prestasi yang ingin Bapak capai dalam pembangunan wisata desa ini, sehingga itu menjadi indikator keberhasilan program ini Pak? Sebenarnya saya jujur Kak, prestasi itu nggak saya pikirkan. Saya sebagai kepala desa, keinginan saya ingin mensejahterakan masyarakat saya. Jadi adanya tempat wisata nanti, mungkin ada sebagian yang menganggur ya kan. Jadi bisa membantu kita untuk mengembangkan, menambah penghasilan mereka dan membuka lapangan pekerjaan juga termasuk membuka itu lapangan ya Pak? pekerjaan juga Kak. Itu harapan saya, nggak ada cita-cita saya ingin menjadi kepala desa, ingin mensejahterakan warga saya dan ingin menambah penghasilan mereka. Saya Kak, basic saya pengusaha Kak. Jadi saya kalau kerja itu, kalau untuk gajian kayak nggak kerjaan 2 juta 3 juta kayak. Kalau untuk kebutuhan rumah tangga enggak. Kalau penghasilan 2 juta 3 juta kurang, ya pas-pasan aja kan. Jadi banyak anak pemuda itu selalu saya sampaikan, ada kegiatan-kegiatan kita sebagai pemuda, tolak ukur untuk menjadi pejuang atau pemuda masa depan, untuk contoh menjadi salah satu rumah tangga, kepala rumah tangga kan, itu usaha. Tapi saya sebelum menjadi kepala desa pun udah punya anggota Kak. Yaitu memang usaha saya dulu adalah keliling. Jadi harapan saya untuk prestasi itu ke belakang aja Kak. Yang penting saya ingin memajukan desa saya untuk membantu masyarakat saya untuk menambah penghasilan. Keren loh bapaknya. Tapi kan Pak, kita pasti pengen kayak di Indonesia ini kan ada namanya program dari Kemenparekraf. Kita ada program dari Kemenparekraf yang terkait desa wisata Pak. Itu Bapak berminat nggak untuk mengikuti program itu Pak? Ya, memang ada niatnya juga Kak. Tapi ya insya Allah, karena itu memang yang dinilai Kak, saya udah tahu juga kategorinya. Yang pertama memang PAD-nya penghasilan asli desa kan. Ya memang insya Allah kalau memang ini maju berkembang, bahkan nanti saya punya cita-cita Kak, bukan orang Indonesia saja yang masuk ke situ. Bahkan kita punya mimpi besar, terutama yang jiran tetangga itu Malaysia, ada Brunei, akan kita promosikan. Itu salah satu untuk saya ingin ikut lomba desa wisata ini. Contohnya mana Kak? Salah satu contohnya pertama, di Desa Air Genting itu ada namanya perusahaan telur terbesar se-Indonesia Kak. Se-Indonesia Pak? Telur ayam. Jadi saya ketemu sama pengelola lah, salah satu pengelola. Jadi saya diizinkan udahan. Jadi aku bilang saya kepada pengelolanya, Pak, ini punya potensi besar. Karena sering sekali banyak pengunjung Kak dari luar, dari Australia, dari Malaysia yang melihat pekerjaan telur ini. Kalau di Kroasia, kalau di Indonesia satu-satunya yang ada telur ayam ini berkandang pakai AC Kak. Jadi unik. Kalau kita melihat udah steril, udah bagus. Pakai AC ya Pak? Pakai AC. Jadi kalau kita aja di rumah nggak pakai AC, ini ayam pakai AC. Jadi salah satu potensi besar untuk bisa kita promosiin ke luar negeri lah. Bisa Kak. Ada juga situ ada PT Aldira Fauna, pengembangan sapi. Termasuk besar lah, kalau Sumatera Utara nomor 2. Yang pertama di Lubuk Pakam, yang kedua di Hesa. Itu 7.000 ekor itu. Kalau kita melihat aja lah, melihat di satu perusahaan itu, senang kita Kak. Banyak beban pikiran hilang melihat sapi-sapi yang beda-beda variannya, jenisnya. Dan ada lagi domba, besar juga, ada lebih kurang 2 hektar domba. Nanti begitu dilepas dombanya, macam di
Di Brastagi lah, Di tapi Brastagi. Brastagi masih kalau ini banyak ribuan juga domba-domba. Jadi punya mimpi kita bisa pasar ini bisa ke luar negeri. Kita promosikan tempat wisata yang unik dan yang beda dari yang lain. Saya masyarakat Asahan aja nggak tahu loh ini Pak. Kalau nggak Bapak kasih tahu, kalau nggak kita ngobrol di sini, saya nggak tahu loh Pak. Ada kayak gitu. Tapi saya ke Hesa aja belum pernah nih Pak. Mungkin nanti pertama kali di acara launching. Baik, terakhir Pak, silakan kalau ada yang ingin disampaikan untuk sobat hukum semua, boleh Pak ke arah kamera. Baik, terima kasih kepada Kak narasumber lah itu kita sampaikan. Host Pak. Oh, host. Perlu saya sampaikan kepada sahabat hukum. Mari kita menjadi pemuda yang punya kemandirian, punya cita-cita mimpi yang besar, yaitu janganlah sekali-sekali kita punya ilmu tapi untuk punya sendiri, tapi sampaikan kepada kawan kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita. Jadi bermanfaat ilmu itu. Insya Allah dari ilmu yang kita belajar itu akan mempunyai mimpi yang besar ilmu itu. Kenapa saya sampaikan punya mimpi yang besar? Saya dulunya remaja masjid. Saya sampaikan, jadilah kita menjadi orang yang bermanfaat. Artinya kita mempunyai pikiran baik itu hukum dan lain sebagainya. Sampaikan yang benar, itu memang benar. Jadi harapan saya menjadi kepala desa ini saya tunjukkan untuk kerja nyata saya untuk ke masyarakat, bahkan untuk nama baik Asahan. Itulah pada sahabat hukum yang ada di UNA ini, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk membantu pribadi saya atau desa saya untuk mempromosikan yang tujuannya mulia, tujuan untuk masyarakat, bukan ada kepentingan pribadi. Mari untuk membantu mensukseskan agrowisata yang ada di desa Esa Air Genting untuk dikenal di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nggak kerasa nih kita ngobrol udah panjang kali. Jadi di sini saya berharap teman-teman semua sobat hukum dimanapun kalian berada, mari kita berkunjung di tanggal 15 Desember ya Pak, tahun 2024. Kebetulan itu juga hari Minggu dan teman-teman pasti punya waktu luang untuk berhadir di acara launching agrowisata Desa Hesa Air Genting. Tentunya itu juga merupakan destinasi yang cukup baik untuk kita hadirin di hari Minggu nanti. Baik Bapak, terima kasih Bapak kami ucapkan udah berhadir dan berbagi ilmunya, berbagi ceritanya di sini Bapak. Saya Jihan Artika sebagai host pada hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.